kuasai emosi dengan cara menghadapi apapun yang terjadi di hadapan kita. Oke teman-teman, jadi simak video berikut ini. Nah teman-teman, siapa yang bilang kalau jantung ini hanya memancarkan elektromagnetik? Nah, jantung ini juga menerima elektromagnetik, teman-teman. Sekali lagi, ini bukti keseimbangan buatan Zat Maha Pembuat. Tentunya seimbang bukan hanya tentang memberi, tetapi juga menerima, teman-teman. Nah, jadi begini, teman-teman. Setiap sel dalam tubuh kita terus bergerak dalam lingkungan eksternal dan internal yang berfluktuasi dari gaya magnet yang tak terlihat. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada, teman-teman. Fluktuasi medan magnet dapat mempengaruhi hampir setiap sirkuit dalam sistem biologis hingga tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, tergantung pada sistem biologis tertentu dan sifat-sifat fluktuasi magnetik, teman-teman. Nah, salah satu cara utama agar sinyal dan pesan dikodekan dan ditransmisikan dalam sistem fisiologis adalah dalam bahasa pola, teman-teman. Dalam sistem saraf sudah pasti bahwa informasi dikodekan dalam interval waktu antara potensi aksi atau pola aktivitas listrik. Ini juga berlaku untuk komunikasi hormonal, di mana informasi yang relevan secara biologis juga dikodekan dalam interval waktu antara pulsa hormonal gitu. Nah, ketika jantung mengeluarkan sejumlah hormon yang berbeda dengan setiap kontraksi, teman-teman, ada pola denyut hormon yang berkolerasi dengan irama jantung. Selain pengkodean informasi di ruang antara impuls saraf dan dalam interval antara pulsa hormonal, ada kemungkinan bahwa informasi juga dikodekan dalam interval tekanan dan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh jantung, teman-teman. Nah, artinya jantung dapat mengirimkan informasi emosional melalui medan elektromagnetik ke lingkungan yang dapat dideteksi oleh orang lain dan diproses dengan cara yang sama seperti sinyal yang dihasilkan secara internal, teman-teman. Jadi intinya selain pemancar, kita juga adalah penerima gitu. Nah, kalau kita ingin mengetahui seberapa berpengaruh gelombang elektromagnetik yang kita terima, maka ambil contoh sederhana molekul air yang diteliti oleh Dr. Masaru Emoto, teman-teman, tentang bagaimana gelombang suara bisa mempengaruhi molekul air gitu. Nah, hal yang lebih dahsyat juga akan terjadi dengan diri kita saat kesadaran kita mulai terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik yang dibawa oleh semesta lain, teman-teman. Nah, teman-teman, karena elektromagnetik jantung membawa pesan-pesan emosi, maka cobalah untuk menghadapi apapun pesan itu secara sadar. Kesadaran yang paling sederhana adalah memahami keberadaan internal atau eksternal diri, teman-teman. Kata menghadapi bisa menghasilkan berbagai macam sikap. Kenyataan hidup boleh sama, teman-teman. Gelombang elektromagnetik itu boleh sama, teman-teman.
Tetapi cara masing-masing individu menghadapinya itu bisa berbeda-beda gitu. Nah, misalkan contoh misalkan seorang guru yang mengumumkan jadwal ulangan harian dadakan misalkan di antara muridnya gitu, ada yang menghadapinya dengan tenang karena dia sudah tahu gitu, sudah bisa gitu. Terus di antara yang lain ada yang santai juga karena mereka tidak peduli dengan ulangan. Ada yang kecewa juga karena dia tidak suka ulangan. Dan ada juga yang ketakutan karena dia merasa dirinya bodoh mungkin dalam ulangan gitu. Nah, kenyataan yang dihadapi hanya satu, teman-teman, yaitu ulangan harian dadakan. Namun, cara masing-masing siswa menghadapi kenyataan itu ya yang berbeda-beda gitu. Nah, apakah ada yang salah dan benar gitu? Tidak juga gitu, teman-teman. Tidak ada manusia yang sama persis. Semua memiliki keunikan berbeda, baik yang tampak di luar ataupun yang diolah di dalam, teman-teman. Jadi, sikap menghadapi sesuatu itu bersifat relatif, teman-teman. Tentunya dengan penguasaan yang pertama, kita mampu menjalani kehidupan dengan akal pikiran yang jernih. Dan inilah sebaik-baiknya aksi, teman-teman. Namun, ada satu keniscayaan yang pasti saat kita melakukan aksi yang sebaik-baiknya, yaitu apapun kenyataan hidup yang terjadi, baik suka ataupun duka, baik benar ataupun salah, baik terang ataupun gelap, kita tidak pernah berlari darinya. Kita tidak pernah sendiri tanpanya. Bagaimanapun kita melupakannya atau tidak mengetahui apapun tentangnya, setiap kesadaran di dalam semesta ini terhubung dengannya. Nah, tidak ada satu detak jantung pun yang terlewat kecuali Zat Maha membersamai, teman-teman. Tidak ada satu jiwa pun yang terlepas dari peniup ruhnya. Nah, ini hal besar yang harus kita kuasai, teman-teman. Bagian terpentingnya adalah tentang bagaimana kita menjadi manusia yang mampu menghadapi kenyataan hidup. Apapun bersamanya sebaik-baiknya ya akal kita berpikir, teman-teman. Salam.